Baiklah, ibadah kita pada minggu pagi hari ini akan segera kita mulaikan. Merupakan ibadah minggu Pentakosta yang ke-18. Biar kiranya kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada minggu pagi hari ini. Majelis Jemaat Gemindo Solo Gracia mengucapkan selamat beribadah pada jemaat sekalian pada pagi hari ini. Meskipun sampai pada saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kiranya tidak mengurangi niat kita untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ajakan beribadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dengan segenap hati. Marilah kita masuk ke hadirat-Nya dengan penuh rasa syukur. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesaran-Nya tidak terduga. Aku hendak mengagungkan namanya dengan segenap hati. Marilah memuji dan menyembah, memuliakan namanya. Haleluya. Marilah memuji dan menyembah, memuliakan namanya. Haleluya. Ini bersama-sama dari Kidung Jemaat 322 ayat 1, terang matahari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita habiskan ibadah saat ini. Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan biarlah kita boleh berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa kepadamu. Kami telah berdosa kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
dan layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, diundang untuk berdiri bersama kita dengarkan berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Bersama kita hidupkan NKB 206 Mercusuar Kasih Bapa. Jemaat, kita masuk pada pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita bersatu hati dalam doa, memohon kekuatan lewat penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, di awal bulan Oktober, sungguh kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami sudah diberkati dalam perjalanan hari-hari hidup kami di dunia ini. Sampai kami boleh menginjakkan langkah kaki hidup kami di saat ini dalam keadaan sehat dan semua atas pertolongan Tuhan. Bersyukur Tuhan himpunkan kami dalam satu persekutuan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan Jemaat Domingo Sola Gracia, meskipun sampai pada saat ini kami masih beribadah bersekutu di rumah kami masing-masing, dikarenakan keadaan belum memungkinkan kami untuk datang beribadah di gedung gereja kami secara langsung. Namun hal itu tidak mengurungkan niat kami untuk tetap semangat beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Kerinduan hati kami, Tuhan memberkati, menyertai, menguatkan kami, dan kiranya kelak nanti kami diperkenankan boleh bersekutu kembali di rumah Tuhan. Namun pada saat ini, dalam persekutuan ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan memberkati hati pikiran kami lewat pembentaran Roh Kudus, maka kami pun dilayakkan untuk boleh mengerti dan memahami apa makna dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Sehingga firman itulah yang akan menyertai kehidupan kami, yang akan menegur pribadi lepas pribadi kami, yang akan menguatkan hidup kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami yang syarat akan tantangan dan persoalan hidup. Dan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Tuhan memberkati, melayakkan mulut lidah bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada Minggu pagi hari ini terambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai ayat yang ke-46 yang berperikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat menguras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap
lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka kasihani." Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang maksudnya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang dikatakan berbahagia bagi kita yang setelah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kembali kita boleh berjumpa, meskipun hanya lewat ibadah online. Sudah cukup lama pandemik yang kita gumuli belum juga berakhir, tapi tentu hal itu tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tentu terus percaya bahwa ada waktu Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita semua untuk menikmati yang namanya kebebasan dari virus ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat, juga berada dalam keberkatan daripada Tuhan. Meskipun saat ini kita terpisah-pisah dalam beribadah, tetapi tentunya kita percaya bahwa kita yakin kita tetap dipersatukan Tuhan dalam satu iman, harap, dan kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, tentunya dalam perjalanan kehidupan kita
kita semua tidak seorang pun yang tidak menginginkan suatu keberhasilan dalam hidupnya. Kita semua menginginkan agar supaya dalam hidup kita itu boleh berhasil dalam setiap usaha yang kita lakukan. Ketika kita memilih satu usaha, maka pasti di pikiran kita, di keinginan kita ingin bahwa usaha yang kita tekuni dan kita kerjakan itu boleh membuahkan hasil, mendapatkan cuan kalau orang Cina bilang, mendapatkan keuntungan yang baik dalam kehidupan kita, bukan kerugian. Nah, dari kisah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur dalam pembacaan firman Tuhan kita yang sudah kita baca bersama dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-46. Di situ dipisahkan bahwa ada seorang tuan tanah, dia membuka lahan kebun anggur. Nah, dia membuka lahan kebun anggur, menanam terus dia menanam pagar sekelilingnya, mencapkan pagar sekelilingnya, lalu ia menggali lubang tempat memeras anggur. Hal-hal itu merupakan salah satu bentuk dia memulai proses usahanya itu. Nah, ketika semua sudah siap, maka lahan itu pun disewakan kepada penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, lalu ketika lahan itu sudah disewakan kepada penggarap-penggarap, dia pergi ke luar negeri. Nah, waktu berjalan, tiba masanya hasil panen, menuai hasil apa yang sudah mereka tabur, yakni lahan itu sudah saatnya untuk memiliki hasil. Dan sang tuan pemilik kebun anggur ini berharap agar supaya ada hasil yang hendak penggarap-penggarap ini berikan kepada dia. Nah, karena zaman dulu memang ada suatu keharusan ketika satu lahan disewakan, penyewa itu kiranya dapat memberikan beberapa persen kepada tuan pemilik kebun itu dari hasil yang mereka panen. Nah, sang tuan pemilik kebun anggur ini mengirim hamba-hambanya, mengutus hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap penyewa ini dengan berharap mereka akan memberikan hasil seberapa yang wajib mereka berikan kepada tuan tanah ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Yang terjadi adalah ketika hamba-hamba yang diutus ini tiba di tempat penggarap-penggarap penyewa itu, malah hamba-hamba ini pun dipukuli, dilempari batu, bahkan sampai dibunuh oleh penggarap-penggarap ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita pun bukankah seperti si penyewa penggarap ini? Terkadang ketika ada yang sudah berbaik hati kepada kita, tetapi timbal baliknya adalah tidak sesuai, bukan dibalas dengan kebaikan, tetapi malah dibalas dengan hal yang tidak baik. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini merupakan suatu perumpamaan yang merupakan sindiran keras Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi.
di mana melalui perumpamaan ini disampaikannya, di mana Yesus mengajak para pendengarnya. Pendengar itu bukan mereka yang pada masa lampau, tetapi juga bagi kita pada masa kini untuk berefleksi. Apa yang perlu direfleksi dari perumpamaan ini? Yakni pertama, bahwa tadi sudah diungkapkan, seringkali imam-imam kepala itu, bahkan kita, menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, seperti para penggarap penyewa ini, penggarap kebun anggur penyewa itu. Nah, yang kedua, seringkali terjadi bahwa imam-imam tersebut, bahkan kita juga, menjadi orang-orang yang tidak mau memberikan apa yang menjadi hak dari Allah. Seperti para penggarap kebun anggur itu tidak mau memberikan apa yang menjadi hak dari pemilik kebun anggur tersebut. Bahkan hal yang lebih tragis, ironis digambarkan oleh Yesus. Yakni pertama, tadi sudah diungkapkan juga bahwa ketika tuan rumah itu mengirim hamba-hambanya, malah para penggarap itu menyiksa, membunuh hamba-hamba dari pemilik kebun tersebut. Ini mau menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi membunuh nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan. Nah, yang kedua, ketika para penggarap, ketika tuan pemilik kebun tersebut mengutus anak-anaknya dengan berpikir bahwa ketika dia mengutus anaknya, pasti anaknya ini akan dihargai. Tapi tidak demikian. Ketika anak ini tiba di hadapan mereka, malah para penggarap ini membunuh anak pemilik kebun tersebut. Refleksinya adalah bahwa ini mau menggambarkan orang-orang Yahudi tersebut akan membunuh Yesus, sekaligus memberikan peringatan kepada mereka yang akan membunuh Yesus. Ini merupakan suatu nubuatan tentang peristiwa kematian Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari perumpamaan ini merupakan nubuatan. Kita ingat peristiwa Yesus yang pada akhirnya pun menemui ajal di tangan para penggarap itu. Gambaran penggarap adalah mereka yang menuntut Yesus dengan suatu tuntutan yang sebenarnya tidak benar. Lalu kemudian dia mati. Suaranya tidak didengarkan, dan pada akhirnya keselamatan itu datang pada bangsa-bangsa lain, bukan kepada bangsa Israel lagi. Jemaat yang diberkati Tuhan, coba kita sejenak, sesaat kita tutup mata sejenak, memejamkan mata sejenak, terdiam sejenak, lalu coba kita dengarkan suara-suara yang ada di sekeliling kita. Apa yang kita dengar? Bisa saja yang kita dengar, misalnya ada anak kecil yang berteriak, ada suara bunyi mobil, ada suara cicak. Kenapa kita mendengar mereka? Kenapa kita mendengar suara-suara tersebut? Kenapa kita pada akhirnya beralih fokus kita memberikan perhatian? Karena lewat pendengaran otomatis otak kita bekerja dan mengalihkan pikiran kita kepada suara-suara yang kita dengar tersebut. Nah, bagaimana ketika ada nyanyian jemaat seperti yang kita lakukan dalam ibadah minggu? Apakah ketika kita mendengar pujian itu kita semangat
kita bahagia, atau malah lagu-lagu itu kita merasa lagunya jadi biasa saja karena lagunya itu lagi. Jemaat yang diberkati Tuhan, harusnya ketika kita mendengar suara nyanyian jemaat ataupun musik, hal itu bisa membawa menghantar kita untuk bisa menikmati, apalagi suara nyanyian itu adalah puji-pujian kepada Tuhan. Harusnya membuat kita tenang, membuat kita nyaman. Dari pendengaran itu harusnya kita belajar untuk mempergunakan pendengaran kita untuk mendengar suara Tuhan, mendengarkan dengan fokus kepada Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar, oh iya Tuhan memang memanggil, tapi ya sudahlah. Bukan hanya asal-asal mendengar, tetapi ketika kita mendengar suaranya, maka yang perlu kita lakukan adalah mendengar suara dan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena seringkali kita mengabaikan suara yang sebenarnya mengarahkan kita untuk melakukan kebenaran. Kita lebih cenderung terfokus, terarah kepada suara-suara yang sebenarnya mengarahkan kepada hal negatif. Hal itu menandakan bahwa kita lebih besar keinginan daging kita dibandingkan keinginan roh. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim bahwa dia mendengarkan suara Tuhan jauh lebih baik dari orang lain. Seorang ayah tidak bisa berkata bahwa karena saya ini adalah lelaki tertua di dalam keluarga, berarti hak suara saya ini adalah suara Tuhan. Juga dengan demikian juga dengan anggota keluarga lainnya. Juga bukan demikian di dalam gereja. Seorang pendeta atau seorang anggota majelis acap kali bergumul dengan suara Tuhan dalam mengambil berbagai keputusan ketika ada dalam satu rapat koordinasi di dalam jemaat. Seringkali kita berkali-kali mengaku dosa di hadapan Tuhan, memohon ampunan Tuhan, berjuang untuk menggali kebenaran dari Tuhan dengan banyak pertimbangan-pertimbangan. Namun, bukankah kadang-kala kita masih kurang yakin dan minta supaya kiranya Allah senantiasa meneguhkan kita. Karena apa? Karena kecenderungan kita adalah kelemahan kita yang bisa mengarahkan kita kepada perbuatan dosa. Maka selayaknya lah kita memohon agar supaya Tuhan meneguhkan kita, meneguhkan semua jalan kita, memberikan pengertian dan hikmat untuk segala sesuatu. Kita ingat ucapan Pengamsal bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, ucapan Pengamsal itu untuk menopang hidup orang percaya. Dan saya percaya bahwa orang yang takut akan Tuhan mau hidup dengan baik dan benar. Ketika mereka mau hidup baik dan benar, bukan sepenggal-sepenggal, bukan hanya baik, bukan hanya benar, tetapi baik dan benar, maka mereka pun akan diperkenankan Tuhan untuk bisa hidup dalam keselamatan. Tetapi ingat bahwa orang yang hidupnya selalu menyimpang, selalu ingin menyimpang dari jalan Tuhan, dia tidak akan menikmati, menemui yang namanya kesejahteraan kapanpun di sepanjang hidupnya. Memang mungkin jalannya terasa nyaman, aman, tapi sebenarnya hal itu bisa membawa suatu konsekuensi buruk di masa yang akan datang, dan hal itu akan membuat dia kecewa, dan juga hal itu bisa membuat dia gampang khawatir. Nah,
Jemaat yang diberkati Tuhan, dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita saat ini, kiranya firman Tuhan saat ini yang akan terus menguatkan kita, menopang kehidupan berjemaat kita, bukan karena kita orang yang benar, tetapi karena kita mau menjadi orang-orang yang mau selalu hidup dalam kebenaran dan dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita terus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan, hal itu menandakan bahwa kita hidup dalam ketaatan. Sehingga kelak nanti ketika Tuhan kita tiba pada masa penghakiman, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu yang perlu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menagih buah-buah apa yang sudah kita lakukan di dunia ini ketika Tuhan sudah memberikan waktu, kesempatan kita berkarya selama di dunia. Karena itu ingat bahwa Tuhan senantiasa mengusahakan segala yang baik bagi umatnya. Akan tetapi seringkali umat Tuhan jauh dari apa yang Tuhan inginkan, karena kecenderungan dalam diri kita yang masih memiliki sikap merasa diri paling baik, merasa diri paling sempurna, dan sikap tersebutlah yang dapat menghambat terwujudnya kehendak Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Sebaliknya, kalau kita memiliki kerendahan hati, tidak cepat berpuas diri. Ingat, tidak cepat berpuas diri dalam hal positif ya, seperti halnya Paulus tidak cepat berpuas diri atas pengenalan kepada Tuhan. Jadi dia tidak merasa puas, dia belum cukup dalam hal mengenal Tuhan, maka dia terus menerus berjuang untuk lebih dalam lagi dalam hal mengenal Tuhan. Sehingga dalam kehidupan Paulus, hal itu yang bisa memberikan teladan bagi kita semua. Hidup kita bisa lebih dan lebih lagi dalam hari keseharian untuk memiliki kemauan untuk bisa terus belajar mengenal Tuhan yang kita sembah. Belajar lewat tindakan kita di dunia ini, di mana yang utama adalah mengasihi Tuhan, namun tidak kalah utamanya adalah mengasihi sesama manusia. Itu merupakan cerminan kita di dunia ini ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, ketika kita ada di dunia, maka refleksinya adalah kita perlu untuk mengasihi sesama kita, dan juga agar supaya hal itu bisa membuka jalan terwujudnya kehendak Tuhan dalam hidup anak-anaknya. Ingat bahwa Tuhan menginginkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita, bukan buah-buah yang pahit. Karena itu perjuangkanlah hidup kita ini untuk bisa berbuah lebat, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tetap semangat di masa pandemik seperti saat ini. Jangan lemah, jangan lengah, tetapi kiranya iman kita bisa tetap terus setiap hari semakin bertambah dengan segala upaya motivasi. Walau masalah itu ada setiap hari, masalah itu tidak berhenti menerpa hidup kita, tetapi ingat bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti menyertai hidup kita, asalkan kita mau terus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukan suara Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita sambut dengan menyanyi
pada hari Minggu tanggal 18 Oktober yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus di tempat ini, di dalam rumah Tuhan yang kudus. Kita akan merayakan sambil memperingati keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya dalam iman. Sehingga kita yang merayakan dan memperingatinya beroleh persekutuan dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota Siti Jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia, Yesus Kristus, mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan yang kudus itu, dengarkanlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus yang dapat kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat 27 hingga ayat yang ke-32 yang berkata demikian. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu mendapat tiap-tiap orang yang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Anggota Siti Jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus dipersilahkan berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, saya bertanya, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya. Tuhan Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara dan mempersilahkan saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Jemaat, bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan abad, bersama kita akan ikrarkan pengakuan iman dengan pernyataan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dana Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Termasuk pada persembahan syukur, dan sebagai ayat ajakan Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya,
dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita akan melakukan Kidung Jemaat nomor 299 ayat 1, bersyukur kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita akan mendoakan persembahan yang baru kita persembahkan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, betapapun kami berada dalam situasi sulit, kami menyerahkan sebagian berkat-Mu untuk dipakai gereja-Mu, mengelola pekerjaan Tuhan di dunia yang butuh penyelamatan. Berkatilah mereka yang mengelola dengan hikmat-Mu, sehingga ungkapan syukur kami akan berbuah rasa syukur berlipat ganda dari mereka yang gereja-Mu melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang menganugerahkan berbagai berkat dalam kehidupan kami. Berkat sehat, berkat kuat, umur panjang, Engkau telah anugerahkan bagi masing-masing pribadi lepas pribadi kami. Sungguh pun kami bersyukur atas kesempatan indah ini, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, sehingga kami boleh bersatu hati, berhimpun bersama dalam persekutuan jemaat Gemindo Sola Gracia. Terima kasih Tuhan, meskipun sampai saat ini kami masih harus tetap beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi sungguh hal itu tidak mengurangi semangat kami
untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, kami bersyukur atas kesempatan indah yang masih Tuhan perkenankan dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan waktu dan kesempatan meninggalkan sejenak berbagai rutinitas aktivitas kami, kesibukan kami masing-masing untuk beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan tadi kami bersama sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka kiranya Tuhan pun berkati agar supaya setiap firman yang sudah kami dengar bersama akan terus menjadi perenungan hidup kami yang akan selalu kami ingat, dan benih firman ini akan tumbuh dan bahkan berbuah lebat dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika Tuhan masih menganugerahkan berkat kehidupan bagi kami, masih diberikan kesempatan untuk hidup dan berkarya, maka mampukan kami semua ya Tuhan untuk boleh bertanggung jawab dengan kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tuhan sudah menganugerahkan talenta bagi masing-masing kami. Oleh karena itu, mampukan kami semua Tuhan untuk memanfaatkan talenta-talenta yang Tuhan berikan itu untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan karya-karya yang Tuhan inginkan di dunia ini, yakni menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, menjadi garam dan terang dunia. Dan kuatkan kami Tuhan, sehingga walau badai menerpa hidup kami, walaupun tantangan menerpa dan menerjang hidup kami tidak akan goyah, tetapi iman kami senantiasa kuat dan kami mampu menghadapi setiap tantangan yang ada di dunia ini. Bersyukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan, anugerahkan dalam kehidupan keluarga kami lewat berbagai usaha pekerjaan yang boleh kami lakukan, yang kami percaya bahwa itu asalnya daripada Tuhan. Di sepanjang minggu yang telah berlalu, Tuhan yang telah menyertai, Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Oleh karena itu Tuhan, patutlah kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Sang Pemilik hidup. Namun tentunya di tengah-tengah ketika kami sudah diberkati dengan baik berkat sehat ataupun berkat materi, berkat kecukupan, tentunya dalam perjalanan hidup kami pun tentunya berhadapan dengan berbagai persoalan problematika hidup. Namun bersyukur juga setiap permasalahan yang kami alami, Tuhan yang telah menguatkan kami, Tuhan yang telah memampukan kami, sehingga kami tetap kuat. Kami tidak hanya berfokus kepada masalah kami, tetapi kami berfokus kepada Tuhan, dan bersyukur Tuhan senantiasa boleh memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Berdoa kami untuk Jemaat Gemindo Sola Gracia dalam setiap pelayanan yang senantiasa menjadi program kerja. Engkau berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, mulai dari pendeta, majelis jemaat, penatua, diaken, sampai pada pengurus-pengurus kategorial. Biar kiranya kami sebagai hamba-hambamu yang telah dipilih dan dipakai Tuhan sebagai alatmu untuk melayani di Jemaat Gemindo Sola Gracia, kami boleh diberikan hikmat, marifat daripada Tuhan untuk bisa dengan penuh semangat melayani dengan hati, melayani dengan tulus, bukan ada sesuatu yang memberikan dampak yang tidak baik, bukan karena ingin dipuji, tetapi kami boleh melakukan setiap pelayanan ini dengan kesungguhan hati, bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan embankan bagi masing-masing kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau sebagai pelayan-Mu kami belum maksimal dalam hal melayani, namun hal ini pun mengingatkan kami agar kami boleh mengintrospeksi diri kami, sehingga ke depan pelayanan kami boleh semakin baik lagi dari hari kesehariannya. Kami boleh menjadi semangat bagi jemaat di mana Tuhan tuntun dan Tuhan izinkan kami boleh berkomunikasi dengan baik dan juga menjalin hubungan yang baik,
sehingga keutuhan berjemaat itu tetap tercipta, hidup rukun dan damai. Dijauhkanlah dari pertikaian, dijauhkanlah dari perpecahan, melainkan sebagai pelayanmu bersama dengan anggota jemaat ada kerjasama yang baik untuk membawa dampak yang baik bagi jemaat, bagi pertumbuhan gereja ini, sehingga gereja ini, Gemindo Sola Gracia, boleh layak di hadapan Tuhan, dan gereja ini pun terus diberkati dalam pertumbuhannya. Meskipun kami kecil, tetapi bersyukur kami tetap senantiasa diberkati. Ya Tuhan, saat ini pun kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh kabinet yang terpilih, MPR, DPR, kiranya senantiasa dipakai Tuhan, agar supaya mereka diberikan hikmat dan kemampuan dalam menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, sehingga dalam hal mensejahterakan rakyat semuanya boleh mereka laksanakan dengan sebaik mungkin. Pun ketika mereka tengah menangani permasalahan perekonomian bangsa, Tuhan mampukan mereka agar supaya dengan hikmat Tuhan mereka boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik dalam menangani permasalahan perekonomian bangsa. Juga ketika saat ini seluruh dunia, bahkan bangsa dan negara kami pun tengah bergumul dengan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih memberikan dampak yang tidak baik bagi kehidupan sosial kami. Tuhan berkati, biarlah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami ataupun gugus terdepan yang Tuhan pakai, dokter, suster, tim medis dalam menangani para pasien yang menderita dikarenakan virus COVID-19 ini. Biar kiranya Tuhan pakai mereka boleh tetap semangat dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Dan saudara-saudara kami yang terpapar karena virus ini, yang saat ini tengah bergumul untuk berjuang dengan sakit penyakit mereka dikarenakan virus ini, Tuhan pun berkati dengan hikmat kekuatan daripada Tuhan. Mereka boleh fokus kepada Tuhan, dan dengan mujizat tangan kasih Tuhan yang menjamah, maka mereka pun boleh disembuhkan dan diselamatkan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami, perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Biar kiranya kami semua boleh ada dalam keselamatan yang tentunya Tuhan berikan bagi masing-masing kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami ke depannya. Seluruh gumul kami kiranya Tuhan jawab, namun bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan lah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akan akhiri persekutuan ibadah kita saat ini. Di dunia ini ada beraneka macam perkara, namun kita percaya bahwa dalam Tuhan Yesus pertolongan selalu tersedia. Tatkala kita sulit mengambil langkah, teladannya menuntun kita semua. Kita sambut dengan menyanyi, Ku mau berjalan dengan juru selamat. Sampai
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup kita nyanyikan Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat.